Nikita Mirzani resmi menjadi tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan penganiayaan berat terhadap Olivia Mesandy dan Bu Verly Selasendi. Menurut Kombes Pol Rikwanto selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya, aksi Nikita melakukan pemukulan terhadap korban dengan tangan kosong direkam jelas oleh kamera CCTV. Ia dan pihak penyidik mengaku sedang mencari penyebab mengapa Nikita melakukan dugaan penganiayaan. Dari rekaman CCTV itu menggunakan tangan dengan cara-cara tertentu ya, yang dilakukan nanti rekamannya bisa dipelajari lagi oleh penyidik ya. Namun menggunakan tangan ya. Dalam keadaan sadar atau mabuk nih Pak? Dari keterangan yang kita dapat dari saksi dalam keadaan sadar ya, tidak dalam pengaruh obat terlarang ataupun dalam pengaruh minuman keras. Indikasi penganiayaan Kita dalami kenapa sebab terjadi penganiayaan ini belum jelas sampai sekarang. Yang jelas menurut saudari NM sebagai tersangka, dia membela temannya. Membela temannya dalam tanda petik apa karena bahasa atau karena tatapan mata dan lain-lain. Ini masih didalami juga ya. Sedang berjalan juga pemeriksaan. Yang jelas dengan adanya hal demikian, membela teman, dia menyerang saudara Olivia Mesandy. Rikwanto menilai aksi Nikita dalam melakukan penganiayaan terekam jelas dalam kamera CCTV hingga tak terbantahkan lagi. Namun, Nikita justru bersikeras tidak melakukan penganiayaan seperti tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Kepada kuasa hukumnya, Minola Sembayang, Nikita mengaku tak ada niat untuk melakukan penganiayaan karena ingin memisahkan pertengkaran rekannya AR dan Olivia dan Bu Verly. Jadi artinya Nikita lagi tidak di tempat, tiba-tiba dia datang ke tempat kejadian itu, dia melihat temannya sudah dalam kondisi yang dalam keributan, refleks saja ingin memisahkan gitu loh. Cuma namanya kalau orang yang refleks itu panik ya, melihat temannya sedang ada keributan, itu kan mungkin cara melerainya juga mungkin spontan dengan apa saja yang ada, mungkin ditarik gitu ya, mungkin rambutnya ketarik atau tangannya ketarik dengan sekuat tenaga. Jadi mungkin ini yang dianggap sebagai suatu bentuk penganiayaan oleh dia, mengatakan bahwa niatnya hanya satu, melerai ya. Jadi hal-hal lain itu tidak dia sampaikan. Jadi kalau memang misalnya memukul atau segala macam, niat itu nggak ada. Melerai ya, tapi kadang-kadang kan namanya melerai terjadi pergumulan mungkin, sehingga akhirnya mungkin posisi tangan jadi nggak menentu sehingga kelihatannya seperti memukul, bisa saja. Itu kan sesuatu hal yang saya kira natural. Tapi terhadap CCTV itu kan hanya merupakan rekam gambar, tapi sebenarnya kan itu tidak bisa seluruhnya mewakili peristiwa hukum yang terjadi pada saat itu. Apa saja yang sebenarnya itu kan tidak bisa dijelaskan dengan CCTV. Tapi memang bahasa gambar ada kondisi yang melerai seperti yang tadi saya katakan tadi itu ya. Nah, kalau memang misalnya apakah itu yang sebenarnya terjadi, kita harus bertanya dulu kepada orang-orang yang ada dalam gambar itu, apakah itu niatnya. Karena kalau memang misalnya kita hanya melihat bahasa gambar tersebut, masing-masing orang akan mempersepsikannya dengan cara yang berbeda. Kami kuasa hukum dari Nikita akan memberikan persepsi, oh ini seperti ini. Pihak kepolisian akan memberikan persepsi, oh ini seperti ini. Pihak pelapor akan memberikan persepsi, oh ini seperti ini. Jadi Minola menilai kejadian yang terekam CCTV tak bisa menggambarkan situasi sepenuhnya karena tidak ada audio. Ia menilai harus ada pembuktian niat Nikita dalam melakukan tindakan tersebut. Misalnya Nikita hanya melerai dan memang tidak ada niat. Karena kan kalau kejahatan itu kan selalu dimulai dengan kata-kata barang siapa dengan sengaja. Berarti unsur sengajanya dulu yang mungkin harus dibuktikan, unsur niatnya dulu memang harus dibuktikan. Kalau pembelaan nanti bisa dilakukan di persidangan.